Sudah kelihatan ya? Materinya minggu lalu harusnya adalah rangkaian logika. Ya. Rangkaian atau sirkuit. Ya. Logika, ya kalau kita mengenal logika itu sebenarnya hanya ada dua nilai, yaitu logika benar dan logika salah. Ya. Karena ini kita membahas tentang rangkaian, berarti logikanya tidak hanya sederhana, tidak hanya 1 dan 2, ya, tetapi bisa jadi inputnya lebih dari 2 atau lebih dari 1. Makanya disebut dengan rangkaian. Kita bahas mulai dari rangkaian yang paling sederhana dulu. Ya. Nanti bertahap kita mengarah kepada rangkaian yang lebih kompleks. Ya. Nah, materi ini ya pada pertemuan ini ya Anda akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan tabel kebenaran. Tabel kebenaran untuk apa? Untuk gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND, gerbang NOR, dan gerbang NOT. Ya. Apa itu AND, OR, NOT, NAND, NOR? Nah, akan kita bahas di sini. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan pembahasan tentang tadi logika tadi, kita menggunakan ekspresi boolean. Ekspresi boolean dan operasi boolean nanti akan kita bahas di materi ini. Ya. Yang pertama, kita mulai mengenal variabel boolean. Ya. Nah, aljabar boolean hanya mengizinkan 2 nilai, 0 dan 1. Ya. Jadi hanya ada 2 pilihan, tidak ada yang abu-abu. Ya. Tadi di awal ya sempat saya sampaikan sebuah hadis yang artinya bahwa yang halal itu pasti ya, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ya. Di tengah-tengahnya itu tidak ada ya, adanya syubhat. Syubhat itu cenderung kepada haram. Ya. Nah, begitu juga diimplementasi di teknik digital ya, khususnya pembahasan tentang boolean ini hanya mengenal 0 dan 1. Tidak ada nilai yang abu-abu. Ya. Ya seperti surga dan neraka ya, tidak ada di tengah-tengahnya, nggak ada. Ya, kita cuma ada 2 pilihan. Ya, kalau mau ke surga harus berbuat baik, kalau berbuat tidak baik maka akan ke neraka. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi hanya 0 dan 1. 0 itu salah, 1 itu benar. Ya. Istilah lainnya dalam bahasa Inggris sering dikenal juga on dan off. Kemudian juga bisa no sama yes. Low sama high. Jadi berpasangan. Ya. False sama true. Ya. Open switch dan close switch. Mohon di-mute-kan dulu mikrofonnya. Ya. Jadi hanya mengenal logic 0 dan logic 1. Ya. 0 tadi ada false, ada off, low, no, open, switch. Ya. Ya, kalau 1 itu ada true, ada on, high, yes, close. Itu istilahnya bisa macam-macam ya. Ya, jelas itu berpasangan. Nah, kemudian ya ini ada di tugas yang kami sampaikan juga, yaitu tabel kebenaran. Ya. Untuk memudahkan kita memahami logika boolean atau aljabar boolean, maka dibuatlah tabel kebenaran. Ya. Yang mana itu menggambarkan hubungan antara input dan output dari rangkaian logika. Jika inputnya ada 2, maka tabel kebenaran itu akan ada 4 baris, ya, atau 4 kemungkinan, jadi 4 kemungkinan input.
Ya. Tapi kalau inputnya ada 3, maka tabel kebenaran tersebut ada 8 baris atau 8 kemungkinan input. Ya. Cara menghitungnya gimana? 2 pangkat jumlah input. Jadi kalau jumlah inputnya ada 4, berarti kemungkinan input itu ada 2 pangkat 4 kemungkinan, atau ada 16 kemungkinan. Ya. Kalau inputnya ada 5, berarti 2 pangkat 5, atau 25 catatan input. Ya. Oke, lihat contohnya yang ada di layar. Ya. Jadi itu ada contoh inputnya 2. Ya. Yang ini ya, inputnya 2. Nah, ini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, saya cari pulpen dulu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kalau inputnya ada 3, A, B, C, ya, maka ini 1, 2, ini sampai 9. Ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Mengisinya semua kombinasi ditulis, mulai dari yang paling kecil, yaitu 000, 001, 010, 011, dan seterusnya, sampai terakhir 111. Ya. Kemudian kalau inputnya ada 4 masukan, ya, maka ini ada 1, 2, 3, sampai 16. Ya. Ada 16 input. Ya. Jadi seperti itu cara menulisnya, ya, mulai dari yang paling kecil 0000, 0001, 0010, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang gambar A. Coba perhatikan, ini adalah gambar contoh suatu rangkaian digital dengan 2 input, A dan B. Ya. Nah, kita akan menggambarkan nilai X berdasarkan tabel kebenaran. Nah, ini disebut tabel kebenaran. Ya. Ini tabel kebenaran, ini juga tabel kebenaran, ini juga tabel kebenaran. Ya. Nah, sekarang kita membahas operasi OR dengan gerbang OR. Ya. Nah, ketika kita menulis OR dalam matematika, maka cara menulisnya adalah dengan tanda plus. Ya, dengan tanda plus. Tanda plus ini bukan dibaca tambah, tetapi dibaca OR. Ya. Jadi X, ya, ini dibaca X sama dengan A OR B. Ya. Jadi ini A OR B. Ya. Bukan dibaca tambah atau dibaca plus, tapi baca A OR B. Ya. Itu khusus untuk gerbang logika, ya. Nah, operasi OR mirip dengan penjumlahan, tetapi ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, nilainya bukan 2. Ya. Kalau logika aljabar biasa, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya. Tetapi kalau untuk gerbang logika OR, maka 1 ditambah 1 bukan sama dengan 2, tapi sama dengan 1. Ya. Karena tambah ini bacanya bukan tambah, tapi OR. 1 OR 1 sama dengan 1. Ya. Loh, kok bisa kembali ke sini, ya. Di gerbang logika OR, ini nggak ada contohnya, nanti kita contohkan. OR itu dia akan bernilai 1 kalau salah satu inputnya adalah 1. Ya. Nah, dalam operasi boolean, kalau misalnya satunya itu banyak, ya, 1 OR 1, OR 1, OR 1, dan seterusnya, maka tetap nilainya benar. Ya. Dan benar itu sama dengan 1.
Ya. Nah, ini operasi OR dengan gerbang OR dan bagaimana tabel kebenaran khusus untuk OR. Ya. Tabel kebenarannya adalah ya OR ini kalau mungkin dalam dalam Islam mungkin kita sering mengenal istilah mungkin amalan sunnah ya. Amalan sunnah dengan pahalanya. Jadi kalau Anda melakukan satu amalan sunnah, maka dapat pahala. Kalau dua amalan sunnah, juga dapat pahala. Ya. 3 amalan sunnah, juga dapat pahala. Kalau tidak melakukan amalan sunnah, maka tidak mendapatkan pahala. Nah, makanya ya satu amalan sunnah itu sudah mendapatkan nilai 1. Ya. Oke, kemudian cara membuat gerbangnya atau menggambarkan gerbang seperti yang ditulis pada sebelah kanan. Ya. A or B, ya. A or B ini sama dengan gambarnya seperti ini. Ya. Seperti peluru ya. Ya, seperti peluru. Ya, bagian belakangnya melengkung. Ya. Oke, itu diingat-ingat gambarnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau inputnya lebih dari 1? Ya, gambarnya tetap sama, tetapi inputnya bisa A, B, C. Nulisnya adalah seperti ini. A, X sama dengan A, or B, or C. Nah, bagaimana cara menggambar tabel kebenaran? Nah, tabel kebenarannya, karena inputnya 3, maka semua kemungkinan input ditulis. Mulai dari 0, 0, 0, 0, 1, sampai terakhir 1, 1, 1. Ya. Sampai terakhir 1, 1, 1. Ya. Jumlahnya mestinya 2 pangkat 3 atau 8. Ya. Di sini ada 1, 2, 3, terakhir itu 8. Ya. Nah, ciri OR ini, ya, operasi OR ini dia akan bernilai 0 jika tidak ada satu pun input yang bernilai 1. Jadi kalau 0, 0, 0 nilainya 0. Tapi kalau salah satu dari input ada yang nilainya 1, maka nilainya menjadi 1. Ya, makanya di sini semuanya 1 kecuali yang baris pertama, yang inputnya 0 semua, tidak ada satunya. Oke, contoh implementasi pada suatu alarm. Ya. Misalnya suatu alarm akan berbunyi jika suhunya atau temperaturnya itu tinggi atau tekanannya tinggi. Ya. Misalnya ini ada suatu pabrik kimia ya. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi atau tekanannya terlalu tinggi ini bahaya. Maka alarmnya harus hidup. Ya. Jadi kalau salah satu saja tinggi maka dia akan hidup. Maka karena ini OR atau ya, salah satunya saja sudah nilai 1 itu sudah tinggi, ya, maka gerbangnya adalah gerbang OR. Ya, gerbangnya adalah gerbang OR. Oke, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke gerbang N. Ya. Di gerbang N, ya, cara menulisnya, kalau tadi tandanya, kalau OR tadi tanda plus, maka kalau N ini seperti tanda perkalian. Ya. Yang mana tanda perkalian kadang ditulis dengan simbol titik. Ya. Ini ya. A titik B titik C ini dibaca X sama dengan A N B N C. Sekali lagi, X sama dengan A N B N C. Ya, jadi ini tanda bulatan itu bukan perkalian biasa, tetapi dibaca N.
ya, dibaca N. Nah, tabel kebenarannya bisa dilihat di monitor, ya. Tabel N ini mungkin, ya, kalau boleh saya bandingkan dengan istilah wajib, ya, atau fardu atau rukun. Jika rukun salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka tidak sah, batal, gitu ya. Ya, misalnya rukun sholat itu ada niat dan ada takbiratul ikram. Ya, maka kalau tidak ada niat, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau tidak ada takbiratul ikram, maka itu juga tidak sah. Ya, maka harus dua-duanya baru dia sah. Ya, jadi kayak wajib itu ya. Jadi seperti ini tabel kebenarannya. Jadi kalau kedua masukannya itu terpenuhi atau bernilai 1, maka nilainya akan 1. Tapi jika ada 1 yang tidak terpenuhi atau ada nolnya, maka nilainya otomatis 0. Ya, seperti itu. Nah, sekarang gambarnya. Ya. Jadi kalau di teknik digital, nanti kita akan ketemu banyak gerbang digital. Ya. Gerbang digital, tadi sudah kita bahas ada OR, ini gerbang digital N. Ya. Ini nanti sangat bermanfaat ketika Anda membuat atau mendesain suatu suatu rangkaian digital. Ya. Kalau sekarang ini banyak juga orang teknik elektro ya terutama, itu ketika membuat program ya atau membuat ya, suatu sistem kontrol menggunakan rangkaian digital, ini hanya menggunakan gerbang-gerbang seperti ini. Jadi gerbang N, gerbang OR, nanti ada gerbang NOT, itu dirangkai. Ya. Jadi sudah tidak berpikir rangkaian listriknya. Karena apa? Karena gerbang-gerbang ini sudah ada dalam suatu IC, ya, dalam satu Jadi kalau kita lihat di mikroprosesor, ya, sebenarnya isinya banyak gerbang-gerbang seperti ini. Ya. Begitu juga dengan piranti-piranti lain, ya. Jadi kalau dilihat isinya adalah gerbang-gerbang seperti ini. Ya. Gerbang-gerbang digital. Ya. Oke, ini contoh untuk N, ya, gerbang N dengan input 3, yaitu A, B, dan C. Ya. Sama seperti 2 input, ya. Berapapun inputnya, ya, dia akan bernilai 1 jika semua inputnya adalah 1. Ya. Sedangkan kalau ada nolnya, maka nilainya akan bernilai 0. Ya. Karena ini sifatnya wajib. Wajib itu berarti semuanya harus terpenuhi. Ya, semuanya harus terpenuhi baru nilainya 1. Simbol N pada diagram rangkaian logika memberitahu Anda bahwa output akan menjadi tinggi hanya jika semua input tinggi. Tinggi itu sama dengan 1 ya, low sama dengan 0. Ya. Jadi N akan bernilai tinggi jika semua inputnya bernilai tinggi. Sedangkan OR ya, adalah output akan bernilai tinggi jika input apapun akan ada yang tinggi. Jadi ada yang tinggi salah satu atau semuanya, itu akan bernilai tinggi. Itu untuk OR ya. Ya, ini ringkasan dari apa yang saya sampaikan di depan tadi. Ya. Oke, kita sekarang sudah belajar OR dan belajar AND. Satu lagi operasi yang cukup penting yaitu NOT. NOT sering juga disebut dengan inverse atau kebalikan, ya, nilai kebalikan. Ya. Kalau simbolnya itu adalah tanda bar atau tanda bilah di atas huruf A. Ya. Jadi misalnya inputnya 1A, maka
Di sini ada tanda, ya, tanda apa ya, garis di atas input tersebut. Ya. Jadi X sama dengan A yang di sini ini dibaca dengan X sama dengan not A. Ya. Atau bisa juga dibaca X sama dengan kebalikan dari A. Atau juga bisa dibaca X sama dengan komplement A. Boleh Anda menuliskan komplement, boleh menuliskan kebalikan, atau menuliskan not. Ya. Kalau saya lebih suka membaca not A, karena ya sesuai dengan nama gerbang adalah gerbang not. Ya. Jadi saya lebih suka baca yang ini, not A. Ya. Oke. Kalau komplement, ya kadang-kadang ditulis begini, yang sebelah kirinya ada A tanda petik, ini saya kasih bulat itu dibaca A komplement. Ya. A komplement kalau dalam gerbang logika itu bisa juga ditulis dengan A not, ya, atau not A, sorry, not A. Karena dia not A atau kebalikannya, maka kalau inputnya 0 maka outputnya 1. Kalau inputnya 1 maka outputnya 0. Jadi dibalik. Ya. Jadi apapun inputnya dia akan dibalik, ya, untuk mendapatkan outputnya. Nah, simbolnya seperti apa? Ya, simbolnya seperti segitiga, ya, panah segitiga. Di ujungnya ada bulatan, ya, ada gelembung. Ya, ini ada gelembung ini. Ya. Nah, dan nanti ketika ada rangkaian apapun, ketika di depannya ada gelembung kecil, itu maka itu sama dengan inverse, ya, sama dengan not. Ya. Oke, ini ringkasan dari yang kita bahas tadi. Ya. Jadi perbedaan antara or, and, dan not. Ya. Cara menulis aljabar atau notasi aljabarnya. Jadi 0 plus 0 itu dibaca 0 or 0. Ya. 0 or 0 sama dengan 0. 0 and 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian ini not 0 sama dengan 1. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang harus Anda hafal dari penjelasan di depan tadi. Ya, ini khusus untuk input 2 dan input 1. Ya. Anda harus hafal ini. Ya. Ini akan dipakai di sini dan di mata kuliah lain nanti di teknik informatika ada beberapa mata kuliah yang menggunakan operasi boolean ini. Nah, sekarang kita membahas rangkaian atau kombinasi rangkaian logika, ya, atau disebut juga rangkaian kombinasi. Ya. Rangkaian kombinasi, ya, ini merupakan beberapa gerbang yang saling terhubung. Ya. Contoh ini ada 3 input, ya, digambar, ya, seperti ini. Ini adalah gerbang N, ini gerbang OR. Gerbang N itu nanti tandanya bulat, OR ini tandanya adalah plus. Ya. Sehingga kalau seperti ini bisa digambar, ya. Karena ini gerbang N, maka A, N, B ditulis seperti ini sebagai input untuk gerbang OR. Sehingga di sini ada tanda plus, ya. Input satunya adalah A tambah A, N, B, dan input satunya adalah C. Ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Ya. Jadi sederhana saja seperti itu. Ya. Jadi dengan cara seperti ini berarti setiap gerbang
ya, itu bisa ditulis dalam notasi aljabar. Ya. Notasi aljabarnya yang mana? Ini notasi aljabarnya yang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada gambar, ya, gerbang rangkaian logika, Anda diminta untuk menulis rangkaian tersebut secara aljabar, maka nulisnya seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini contoh lain. Ya. Ini gerbangnya dibalik. Ini adalah gerbang OR. Ini adalah gerbang M. Ya. Ini tanda plus. Ini tandanya bulat. Ya. Sehingga mudah sekali kalau ini A, ini B, mesti keluarannya adalah A or B dengan tanda plus. Ya. Kemudian ini, ya, karena dia dot, maka ini dotnya untuk gerbang N-nya. Ya. Dengan input adalah AB dan C. Ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Simple ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Inverter. Ya. Nah, inverter ya bisa digabungkan juga dengan yang lainnya. Ya. Contoh ini misalnya A, ini inverse, otomatis outputnya adalah not A. Ya. Kemudian karena inputnya 2, ya, A dan B, tapi ini sudah dinotkan, maka ini di sini, ini B-nya di sini. Ya. Nah, bagaimana kalau notnya ada di depan? Ya, maka ketika A or B, ini A or B, kemudian ada notnya, maka yang dinotkan adalah semuanya. Ya, jadi A or B, not di atasnya. Karena yang dinotkan adalah semuanya. Ya, semua dari penulisan aljabar tersebut. Ya. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita contoh lagi yang lebih kompleks. Ya, ya, sekompleks apapun sebenarnya masih bisa dikerjakan. Ya, karena kita sudah mengenal bentuk-bentuk dari gerbang logika. Misalnya ini ya, mulai dari yang paling atas. Gerbang pertama, ini adalah gerbang OR. Ya, otomatis A or B nulisnya A or B. Ya. Kemudian gerbang berikutnya adalah gerbang N dengan input A or B sama C. Ya. Ini nulisnya adalah A or B, ini dikasih kurung. Ya. Kenapa dikasih kurung? Ya, karena ini seperti perkalian ya, seperti perkalian. Ini kalau tidak dikurung nanti seakan-akan yang dikalikan atau yang di-n-kan hanya B dan C. Ya. Padahal ini inputnya adalah A or B dikurung, ini dot C. Ya. Nah, sekali lagi, ini simbol A, simbol plus sama simbol dot, ya. Ini boleh ditulis, boleh tidak, khusus untuk dotnya. Ya. Karena perkalian kadang-kadang memang tidak ditulis dotnya. Ya, karena perkalian ya, seakan-akan perkalian ya. Jadi boleh tidak ditulis, jadi A plus B dikurung kalikan C. Ya. Kemudian karena setelah itu di sini ada notnya, ya, maka tadi A plus B kali dot C ini dinotkan di bagian atasnya. Seperti itu. Oke, ini sudah sampai pada titik ini.
Nah, sekarang ada input lain D melalui gerbang OR. Ya. Nah, gerbang OR simbolnya adalah tanda plus. Ya. Berarti ini D-nya ini plus ini, plusnya ini adalah OR-nya, kemudian nilai ini dimasukkan di sini. Ya. Oke, yang terakhir ada simbol E, ada input E, ini simbolnya adalah N, ya. Dan N itu simbolnya adalah tanda titik. Ya. Nah, makanya input yang output dari gerbang sebelumnya tadi, yang ini akan menjadi input yang ini, ditambah input yang E. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mengevaluasi output rangkaian logika. Ya. Aturan untuk mengevaluasi ekspresi boolean. Ya. Pertama adalah lakukan semua inversi istilah tunggal. Jadi ini adalah skala prioritas untuk membuat atau menyelesaikan suatu masalah rangkaian logika. Yang pertama kali diselesaikan adalah inverse. Kalau inverse-nya tunggal, maka itu didahulukan, ditulis dulu, lebih dulu. Ya. Tapi kalau inverse-nya itu tergantung daripada rangkaian lain, yaitu nanti belakangan. Ya. Kemudian untuk yang operasi, ya sebisa mungkin tambahi tanda kurung, ya, yang sifatnya operasi. Apa bedanya operasi sama inversi? Kalau operasi itu minimal ada 2 input. Kalau inversi, ya minimal 1 input. Ya. Jadi kalau kayak AND, OR itu tidak bisa inputnya hanya 1. Dia inputnya minimal 2. Makanya lebih baik ya untuk amannya dilakukan tanda kurung. Ya. Kemudian untuk pengerjaannya, ya, mana dulu prioritas AND atau OR yang dioperasikan, maka yang diprioritaskan adalah AND. Ya. Kecuali kalau ada kurungnya. Jadi kalau tidak ada kurungnya, itu yang didahulukan adalah M. Ya, saya kasih contoh misalnya A, N, B, OR C. Maka tidak boleh B dikerjakan lebih dulu, tapi yang dikerjakan adalah A, B. Ya. Misalnya lagi A, OR, BC. Maka BC dikerjakan dulu, baru di-OR-kan dengan A. Seperti itu. Ini yang poin yang ketiga. Ya. Oke, jika ekspresi memiliki bilah di atasnya, artinya ada bar di atasnya, lakukan operasi di dalam ekspresi tersebut. Ya, lakukan operasi di dalam ekspresi tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada notnya, atau di sini ada notnya, maka not itu dikerjakan lebih awal. Ya. Kemudian cara terbaik untuk menganalisis rangkaian yang terdiri dari beberapa gerbang logika adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, inilah yang terbaik ya ketika kita akan akan menilai kira-kira variasi input itu akan menghasilkan apa. Maka akan lebih baik kalau kita membuat tabel kebenaran. Nah, ini cara kita membuat tabel kebenaran. Coba perhatikan ini inputnya ada 3, A, B, dan C. Ya. Maka pastikan inputnya di sini juga ada 3 input, A, B, dan C. Kemudian masukkan semua kemungkinan.
Ya, ini kemungkinan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kenapa 8? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Ya. Oke. Jadi semua input dibuat, semua kemungkinan input akan ditulis ya. Dari 000, 001 dan seterusnya. Kemudian mulai dengan yang not tunggal. Ya. Tadi yang not tunggal ini. Ya. Ini adalah A komplement atau A inverse ya, atau not A. Maka yang dikerjakan adalah ini dulu. Ini kerjakan di sini. Ya. Not A. Not A itu berarti input bagian A. Ya, ini input A. Ini dibalik. Kalau inputnya 0 maka dia 1. Kalau inputnya 0 dia 1. Kalau inputnya 1 dia 0. Ya. 1 akan berubah 0. 0 akan berubah 1. Oke. Tahap berikutnya adalah mengerjakan yang berikutnya, ya, yaitu not A or B, berarti gerbang yang ini. Ya. Gerbang yang ini adalah ini. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan. Sekarang inputnya adalah not A. Not A itu yang ini. Ya, not A. Dan B. Ya. Karena ini N, ya, maka jika salah satu inputnya itu ada nolnya, maka nilainya 0. Maka di sini 0, 1 sama dengan 0, 0, 1 juga sama dengan 0, 1, 1 sama dengan 1, 1, 1 sama dengan 1, 0, 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Ya. Sehingga dapatlah output di sini. Ya. Ya. Ini adalah ini. Ya. Oke. Sekarang masuk ke yang ini. Gerbang not N yang ini. Ya. Yaitu BC. Ya. BC, ya. Kita lanjutkan ke BC. Ya. BC, ya, karena inputnya B NC, maka yang diperhatikan adalah B dan C. Ini adalah operasi N, ya, atau tanda perkalian. Ya. Ya, kadang kita mudahnya juga bisa begini. 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, seterusnya, ya, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang kita sudah dapat ini dan ini. Nah, terakhir untuk mendapatkan nilai X melalui simbol OR. Ya. Nah, ini yang finalnya di sini nanti. Ya. Oke, ini yang terakhir. Ya, berarti kita memperhatikan A not B, ya, yang ini, ya, dan yang ini. Ya. Operasinya adalah OR. Ya. Jika salah satu nilainya ada angka 1, maka nilainya 1. Ya, maka di sini nilainya 0 or 0 sama dengan 0, 0 or 0 sama dengan 0, 1 or 0 sama dengan 1, 1 or 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan tabel kebenaran. Ya, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi nanti kalau diperintahkan untuk membuat tabel kebenaran, ya seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya
rangkaian ini, ya, outputnya adalah ini. Ya. Dengan kombinasi A, B, C, dan sebagainya, outputnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Ini contoh lain. Ya. Ketika mengerjakan soal yang seperti ini, maka yang pertama kali dilakukan adalah gerbang per gerbang. Ya. Misalnya T sama dengan ini yang pertama ini diletakkan di sini. Ya. Kemudian A or D, ya, ini adalah di sini. Ya. Kemudian ini dan ini adalah yang ini. Ya. Itu untuk cara mengevaluasi output berdasarkan tabel kebenaran, ya, pada suatu rangkaian logika. Ya. Ini tadi gerbangnya ada 3, yaitu OR, AND, dan NOT. Nah, sekarang kita mengenal gerbang yang lain, ya, yaitu gerbang NOR dan gerbang NAND. Kalau dilihat dari namanya, NOR itu sebenarnya adalah not OR. NAND adalah not AND. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah OR sama AND. Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa NOR itu adalah gabungan antara NOT sama OR. NAND itu adalah gabungan dari NOT dan AND. Nah, mengapa ini penting? Ya, nah, di rangkaian digital, ya, secara elektronis, ya, membuat gerbang NAND atau NOR itu lebih mudah daripada membuat gerbang AND atau OR. Sehingga NAND sama NOR ini sering dijadikan sebagai paket suatu rangkaian digital yang bisa kita customize, ya, bisa kita modifikasi, ya. Sehingga nanti kita akan sering ketemu bagaimana, ya, kadang-kadang AND, OR atau NOT itu dirubah menjadi NAND, ya, dirubah menjadi NAND. Itu satu. Yang kedua, NOR sama NAND ini nanti juga sangat bermanfaat ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya harus menggunakan salah satu gerbang solusi. Ya. Contoh nanti di mata kuliah kecerdasan buatan atau AI, ya, khususnya sistem pakar, ya. Maka kadang-kadang semua permasalahan itu harus dirubah menjadi NAND. Ya. Supaya apa? Supaya dengan satu gerbang itu kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu NAND dan OR? Ya. Jadi output dari gerbang NAND dan OR dapat ditemukan dengan menentukan output dari gerbang AND atau OR dan membaliknya. Ya, membalikkannya itu menginvers, ya, menotkan. Ya. Oke, saya lanjutkan di contohnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, apa itu gerbang NOR? Ya, gerbang NOR itu adalah gerbang OR, ya, yang di depannya ada NOT-nya. Jadi sebenarnya aslinya adalah gambar yang bawah, tapi untuk menyederhanakan penulisan dua gerbang ini menjadi satu, maka dibuatlah gerbang seperti itu. Gerbang OR yang di depannya ada buletan, ya, ada bubble-nya. Ya. Nah, secara ekspresi nulisnya sebenarnya adalah A OR B, di atasnya ada tanda, ya, tanda garis, ya, ada bar-nya atau ada bilahnya. Ya.
Nah, otomatis nilai apa di tabel kebenaran dia juga dibalik. Ya. Jadi misalnya nih 00 harusnya kan kalau normal kan 0 ya, tetapi begitu NOR jadi 1. Jadi ini menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0. Diinverskan, dibalik. Ya. Nah, itu gerbang NOR. Ya. Sekali lagi NOR itu sebenarnya singkatan dari apa? Gerbang OR yang diinvers atau dibalik. Ya. Jadi nilai keluarannya kalau dia 0 dibalik menjadi 1, kalau 1 dibalik menjadi 0. Itu gerbang NOR. Ya. Oke, kita lanjutkan gerbang NAND. Logikanya sama dengan gerbang NOR. Gerbang NAND adalah gerbang N yang dibalik, ya, atau diinverskan. Ya. Jadi aslinya NOR itu gerbangnya adalah yang ada di bawah ini, ya. Tetapi diringkas menjadi seperti ini, ya. Ada tanda bulat sini, ya, ada tanda bulat di situ. Ya. Oke, boleh nggak saya nulis di bawah ini gerbang NAND? Boleh. Di atas juga sama NAND, ya. Tetapi lebih ringkas menggunakan yang paling atas, ya. Jadi cukup gerbang N ditambah bulat di depannya, itu berarti sama dengan gerbang NAND. Ya. Ini rangkaian logikanya, ya. Yang ini adalah output dari N, ini output dari NAND. Jadi 0 dirubah menjadi 1, ya, 0 juga dirubah menjadi 1, 1 akan berubah menjadi 0. Oke, itu seperti itu untuk gerbang NAND. Saya lanjutkan. Bagaimana kalau digabung? Ya, digabung NAND sama NOR. Ya. Jadi misalnya ini ada input CD, ya. Nilai C-nya itu 1, nilai D-nya itu 0. Ya. C-nya 1, D-nya 0. Ya. Ketika dia ketemu NOR, ya. NOR itu kan kalau OR itu kan nilainya kan 1, ya 1, kosong inputnya kan 1. Tetapi karena ini ada NOT, maka nilainya jadi 0. Ya. Jadi bisa ditulis C tanda plus D di notkan. Ya. Nah, begitu ini ketemu apa? Ketemu ada ini N, tapi ada notnya. Kalau N biasa itu 011, itu outputnya adalah 0. Ya. Tetapi karena ini NAND ada notnya di depan, maka dia menjadi 1 nilainya. Ya, seperti itu. Ya, ya cara nulis rangkaiannya seperti ini. Ya, ini tadi sudah dijelaskan di depan ya cara menulisnya. Oke, itu saja untuk materi yang apa pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, ya. Dan juga ini terkait dengan tugas ya. Ya. Seharusnya Anda sudah membaca dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kalau ada yang merasa tugasnya ada yang belum bisa mengerjakan, ya mungkin mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab, bisa menjelaskan dari tugas yang saya berikan kemarin. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau sekalian bahas tugas kemarin gimana, Pak? Bahas tugas kemarin ya? Boleh. Tugasnya kan sudah diupload ya, berarti memang Udah. kita
bahas tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin, bentar saya cari dulu filenya. Baik, kita bahas tugas yang kemarin. Ya. Oke. Ini tugasnya ya. Tugasnya adalah pertama buatlah ekspresi logika, ekspresi boolean dari rangkaian logika pada gambar di bawah ini. Kemudian setelah itu Anda diminta untuk membuat tabel kebenaran. Oke, jawaban untuk yang nomor A, ya, ini sebenarnya hanya menjawab yang X sama dengan ini. Ya. Ini sebenarnya sudah ditulis ya, A, B, ini A sama dengan A or B, ini not B or C, otomatis di sini adalah A, B, jangan lupa dikurung. Ya, karena apa? Karena di sini ada dot. Ya. Kemudian B plus C. Nah, ini jawaban untuk yang pertama tadi. Jadi simpel seperti itu. Ya, karena ini adalah gerbang N. Di sini. Ya. Oke, paham ya untuk yang pertama ya. Oke, saya bersihkan dulu sebentar. Saya hapus, saya pindah. Saya pindah di sini. X sama dengan A B, kemudian kali B minus C. Oke, sekarang kita buat tabel kebenaran. Inputnya ada berapa? Ada 3. Karena ada 3, maka kita buat tabel kebenaran dengan 3 input. Ya. 3 input, ya, yaitu A, B, dan C. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ya, 1, 1, 1, ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 kombinasi input. Ya. Nah, yang pertama dikerjakan adalah A. Oke. Tadi kalau menurut urutan ya, yang dikerjakan pertama sebenarnya adalah yang not tunggal. Ya, berarti B minus dulu sebenarnya. Ya, yang B dulu. Ya. B not, ya, yang ini. Ya. Maka setiap nilai B ini diinverskan. Jadi ini menjadi 0, jadi 1 ya. B-nya 0, dia menjadi 1, B-nya 0 menjadi 1, B-nya 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, ini menjadi 1, 1, 0, 0. Oke, B-nya udah selesai. Nah, sekarang A or B. Ya. A or B, perhatikan A dan B. Ya, perhatikan A dan B. 0 or 0 sama dengan 0. 0 or 0 sama dengan 0. 0 or 1 sama dengan 1. 0 or 1 sama dengan 1. 1 or 0, 1. 1 or 0, 1. 1 or 1 sama dengan 1.
1 OR 1 sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, sekarang ke bagian yang ini, ya, yang gerbang ini, ya, yaitu B, ya, not B or C, ya, not B or C, not B ini yang ini sama ini. Ya, sekarang kita pertimbangkan not B or C, ya. Operasinya adalah OR, ya, berarti kalau kita pakai tanda plus ya, biar mudah. 0 plus 1 itu 1, 1 plus 1 sama dengan 1, 0 plus 0 sama dengan 0, 1 plus 0 sama dengan 1, ya. 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 1, 0 plus 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ya. Oke, itu untuk input yang sini ya. Ya. Oke, sekarang yang terakhir, ya, yang di sini, ya, ini sini, ya, ini agak panjang, tempatnya nggak cukup, ya, saya tulis ya, mohon maaf, karena nggak cukup. C. Berarti sekarang inputnya adalah ini dan ini, dengan operasi adalah M, ya, atau perkalian. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Ya. Ini selesai. Ya, jadi untuk soal nomor 2, buat tabel kebenaran, ini sampai di sini. Ya. Oke, paham ya? Ya, saya harapkan semuanya kemarin menjawab dengan benar. Ya. Oke, cukup untuk pembahasan. Ya. Bisa Anda simpan ya, Anda capture ya, untuk mengecek apakah jawaban Anda benar atau tidak. Oke, sebelum masuk ke materi yang kedua, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu yang slide ke 29 yang cara buat tabel inverse 2 itu bagaimana Pak? Yang slide ke 29. Slide 29. Yang ini ya? Iya. Itu cara buat tabelnya bagaimana? Oh, cara buat tabelnya. Tabel kebenaran ya? Iya, tabel kebenaran. Oke, saya contohkan, atau bisa gambarnya, saya pindah. Ya. Oke. Ini mau bikin tabel kebenaran. Ya. Kalau ini kan yang dicontoh ini kan inputnya sudah ada. Ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat tabel kebenaran terhadap rangkaian yang ini? Ya. Oke. Tabel kebenarannya kalau seperti ini inputnya ada berapa? Ada 4 ya. Inputnya ada 4. Karena inputnya ada 4, maka kemungkinannya ada berapa?
ada 16. Ya. Jadi inputnya A, B, C, D. Ya. Ini input 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, dan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, terakhir 1, 1, 1, 1. Ya. Oke, ini ada 16. Oke. Yang pertama adalah karena ini satu gerbang, dianggap gerbang NAND ya, gerbang NOR, maka ini langsung ditulis C, D, langsung diinvers. Ya. Karena ini C sama D inputnya, yang diperhatikan adalah C dan D. Ya. Tanda plus, kemudian dinotkan. 0 tambah 0 adalah 0. Tetapi karena atasnya ada invers, maka sama dengan 1. Ya. Kemudian 0 tambah 1 sama dengan 1. Tapi karena dia diinverskan, dibalik menjadi 0. Jadi ini 1, 0. Ya. Berlurus. 1 tambah 0 sama dengan 1. Dibalik menjadi 0. 1 tambah 1 sama dengan 1. Dibalik menjadi 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0, dibalik menjadi 1. Ya, 0 tambah 1, 1 dibalik jadi 0. Ini menjadi 0, jadi 0, 1, 0, 0. Ini 0 juga. Ini 1. Ini 0, 0. Ini 1. Maaf, ada yang balik. 1, 1, 0, ini salah. Nol dan 1 kan harusnya 1 dibalik menjadi 0. 1, 0 balik jadi 0, 1, 1 balik jadi 0. Ya, gitu. Itu yang ini. Ya. Kemudian sekarang langsung yang ini. A dot B langsung dikalikan C plus D, ya, seperti ini. Yang bagian ini kan sama dengan yang ini. A-nya yang ini, B-nya yang ini. Jadi langsung dengan 4 input. Nah, coba perhatikan ini adalah NAND. Ya. NAND itu berarti dia dikalikan ya, kalikan kemudian dibalik. Ya. Oke. Sekarang A, B. Jadi sekarang ada 3 input ya. Ya. Jadi ada input A, B, dan ini. Ya. Yang CD-nya diabaikan, berarti 0 bisa diganti warna enggak?
warnanya bisa diganti nggak ya? Saya nggak tahu cara ganti warnanya. Udah nggak apa-apa. Ini aja. Nah, ya, ini 0 sama 1. Ya. 0, 0, 1. Ya, kalau dikalikan sama dengan 0. Dibalik, ya, di inverse, ya, menjadi 1. Ya. 0, 0, 0. Ya, ini juga 0 dibalik menjadi 1. Ya. Kemudian ini 0, 0, 0 juga hasilnya 0 dibalik menjadi 1. Ini juga sama, ini 1 lagi. 0, 1, 0, ini kan 1 dibalik menjadi 0. Ya. 0, 1, 0, ini juga 0 dibalik menjadi 1. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini selesai. Ya. Sudah paham ya, Mas ya? Ya, siapa tadi yang bertanya? terima kasih. Mas siapa? Berdatal Mahdi, Pak. Oh, ya. Suaranya agak putus-putus. Ya. Jadi sudah paham ya? Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan sedikit ya ke materi berikutnya ya. Ya, masih kuat ya. Materi yang kelima yaitu materi tentang mana nih? Materi yang kelima. Sudah saya buka belum ya? Belum saya buka. Ini masih lanjutan dari yang tadi, ya. Lanjutan dari gerbang OR, AND, NOT, NOR, dan NAND. Ya. Nah, khususnya nanti berkaitan dengan gerbang NOR. Ya. Nah, ada rumus, namanya rumus Halo. Halo, Pak Wakil Ketua. koneksinya terputus tadi. Saya lanjutkan lagi ya. Ya, Pak. Ya. Kembali ke teorema De Morgan, ya. Ini sebenarnya hanya ada 2 rumus ya. Ya. Nah, ini ada rumus. Ini kalau kita lihat ini gerbang apa? Ini adalah gerbang NOR. Ya. Karena OR kemudian ditambah NOT di atasnya. Ya. Nah, gerbang NOR ini bisa dirubah menjadi gerbang AND. Ya. Ini OR,
ini sama dengan N. Ya. Oke, berarti kita bisa merubah gerbang NOR menjadi gerbang N. Ya. Caranya adalah kurungnya dibuka, kemudian diganti operasi ini, plus ini menjadi operasi ini, kemudian masing-masing diinverskan. Nah, ini teorema De Morgan yang pertama. Ya. Jadi inverse dari OR atau NOR itu sama dengan inverse masing-masing variabel kemudian di N-kan. Ya. Jadi dirubah dari OR menjadi N. Ya. Tapi masing-masing diinverskan. Ya. Setiap individu diinverskan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, begitu juga dengan NAND. Ya. Ini harus sekarang yang bagian bawah, yang nomor 17, ini adalah gerbang NAND. Ya. N kemudian dinotkan menjadi NAND. Nah, menurut teorema De Morgan, ya, gerbang ini bisa dirubah dari NAND menjadi OR. Ya. Ini N, ya, atau NAND karena atasnya ada tanda inverse-nya, ini bisa berubah menjadi OR. Jadi ini teorema yang nanti akan bermanfaat untuk menyederhanakan suatu rangkaian logika. Ketika rangkaian logika itu cukup kompleks, maka kadang-kadang bisa disederhanakan menggunakan teorema De Morgan. Ya, contoh kita hanya punya rangkaian digital, isinya semuanya OR sama NOT. Maka ketika ketemu yang N, ya, maka itu bisa diubah, dikonversi menjadi gerbang OR. Jadi seperti itu cara lain untuk mengubah ekspresi, ya, mengubah aljabar Boolean ya dari satu bentuk lainnya dengan teorema De Morgan. Ya. Nah, itu gambaran ekivalennya seperti ini. Ya. Ini ada gerbang NOR. Ya. Gerbang NOR ini bisa dirubah menjadi gerbang N ditambah gerbang NOT. Ya. NOT-nya di bagian inputnya. Ya. Jadi yang ini tadinya posisinya ada di depan, NOT-nya, ini pindah ke belakang. Tetapi gerbangnya jadi berubah. Ya, gerbangnya ini gerbang OR yang ada NOT-nya dirubah menjadi N. Ya. Ini ekivalensi dari teorema De Morgan yang pertama. Kemudian yang kedua juga, cara menulisnya ya. Jadi simbol ini, NOR ini bisa berubah menjadi seperti ini. N, tetapi input bagian dalamnya ini ada NOT-nya. Ada NOT-nya di situ. N bisa menjadi OR dengan inverse di masing-masing inputnya. Ya. Sama dengan tadi, NOT-nya bisa dipindah ke belakang, tetapi gerbangnya berubah. Ya. Berubah menjadi OR. Ya. N bisa menjadi OR. Ya. Seperti itu, berarti sebenarnya ini sama dengan ya.
ini sama dengan ini. Ya. Jadi sama dengan itu ya berarti kalau dibuat tabel kebenaran nanti hasilnya sama. Ya. Anda buat tabel kebenaran untuk yang ini maupun yang ini hasilnya akan sama. Oke. Sekarang kita bahas universalitas dari NaN dan NOR. Nah, ternyata dari pemaparan De Morgan tadi, ya, kalau kita tidak punya gerbang N, padahal operasinya adalah OR, maka kita bisa konversi menjadi N, atau sebaliknya. Ya, jadi kita bisa merubah N menjadi OR atau OR menjadi N dengan mengakomodir NaN sama NOR. Ya. Oke, contoh seperti ini. Ya. Ketika kita cuma punya gerbang NaN, ya, ketika kita cuma punya gerbang NaN, ya. Jadi misalnya kita punya IC, ya. Kalau kita punya komputer kebetulan kita membuat suatu rangkaian logika, rangkaian digital, ya, yang mana kita hanya punya gerbang N. Ya, jadi satu kotak IC itu isinya gerbang N semua. Maka kita tidak masalah untuk menyelesaikan semua jenis gerbang. Karena apa? Karena gerbang NOT itu bisa dibuat dengan gerbang NaN. Ini contohnya, di sebelah kiri. Ya. Jadi misalnya A, N, B, ya, yang ini. Coba Anda cek di gerbang di tabel kebenaran ya. Ya. Misalnya ini inputnya A. Ya, kalau Anda pakai A, not A, NA berarti. Misalnya sini 0, 0, 0, 1, ini 0 dan 1 ya. 0 dan 0 itu sama dengan 0, kalau di NaN kan jadi 1. 0, 1 kali 1 sama dengan 1, diinverskan menjadi 0. Maka ini bisa dilihat kalau dia 0 berubah menjadi 1, 1 berubah jadi 0. Ini sama dengan gerbang inverter atau gerbang NOT. Ya. Jadi kalau ini 0, di sini 0, maka keluarannya 1. Kalau di sini 1, keluarannya 0. Artinya, kita bisa bikin gerbang inverter menggunakan gerbang NaN. Ya, dengan cara kedua inputnya dijadikan 1. Ya. Oke, selanjutnya ini gerbang NaN, ya. Gerbang NaN bisa digunakan untuk gerbang N, ya. Karena di depannya ada NOT, ya, maka ditambah NOT lagi, maka nilainya akan kembali lagi. Ya. Jika Anda punya nilai 1, kemudian diinverskan menjadi 0, diinverskan lagi, maka dia akan menjadi 1 lagi. Ya. Jadi NOT misalnya gini, jadi A, NOT A, ini sebenarnya sama dengan A. Makanya di sini, ini sama dengan menghilangkan NOT-nya. Ya. Oke, berarti kita bisa bikin gerbang N menggunakan gerbang NaN. Ya. Yang terakhir, kita bisa membuat gerbang OR. Ya, ini gerbang OR dari gerbang NaN. Ya, dengan teorema De Morgan. Ya. Ya, di De Morgan kita ketahui kalau dua inputnya ini NOT, ya, maka gerbangnya bisa berubah dari N atau NaN bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi OR, ya. Tetapi karena depannya ini ada NOT-nya, ya,
Jadi nulisnya begini. Jadi ini jadi X sama dengan A. Saya tulis di sini aja ya. X sama dengan A. B. Dinotkan. Coba perhatikan, ini kalau menurut teorema de Morgan, ini bisa menjadi A, maaf, atasnya ini bisa hilang, atasnya bisa hilang, or B, ini sudah not-nya double. Ya. Not-nya double itu sama dengan hilang not-nya. Jadi A, or B, seperti itu. Nah, ini sama dengan simbol ini. Nah, apa kesimpulan dari tampilan ini, dari slide ini? Ini artinya bahwa kita bisa mengkonversi gerbang apapun ke dalam bentuk NAND, satu jenis gerbang NAND. Ya, ini yang disebut dengan universalitas gerbang NAND. Ya, jadi ini termasuk gerbang yang universal. Ya, karena bisa digunakan untuk mengkonversi ke dalam bentuk gerbang yang lain. Nah, bagaimana dengan NOR? NOR juga sama seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya NOR inputnya digabung, dia akan menjadi inverter. Ya. Kemudian kalau digabung depannya tambahi seperti ini, inverternya menjadi OR. Ya, tapi kalau inputnya seperti ini menjadi M. Oke. Itu penjelasan tentang universalitas dari gerbang NOR. Ya. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi kalau Anda mau bikin gerbang rangkaian digital, Anda bisa beli di toko. Ya, contohnya pakai IC 74LS00. IC 74LS00 isinya adalah semuanya NAND. Ya. Ini dijual di pasaran, Anda bisa beli di toko-toko elektronik ya. Toko-toko biasa itu jual juga. Ya, IC ini. Kalau LS08 ini isinya semuanya N. Ya. Ini LS32 isinya semuanya OR. Ya. Nah, Anda kadang-kadang tidak perlu beli berbagai macam jenis IC, cukup beli satu IC saja. 74LS00 itu bisa untuk menyelesaikan berbagai bentuk dari rangkaian digital. Ya. Contoh saya akan menggunakan IC 7408. Ya. 7408 ya, kalau ini contohnya digabungkan ya. Ada menggunakan gerbang N, ada menggunakan gerbang OR. Gerbang N ada di sini ya. OR-nya ngambil dari sini. Ya. Jadi nanti kalau mau dibikin ya, dibikin mungkin ini contoh ya, ini A, ini B, ya. Kemudian ini C, ini D, ya. Kemudian ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Nah, ini outputnya. Ya, ini outputnya. Ya, anggaplah ini garis-garis tadi adalah kabel. Ya. Anda bisa menggabungkan dua IC ini ya. IC yang isinya N dan IC isinya OR. Ya. Nah, bisa juga menggunakan satu IC saja. Ya. Satu IC saja. Ya, anggaplah IC yang dipakai adalah ini. Berarti nanti ini A, ini B, ini C, ini D, ya. Kemudian ini keluar, masukkan ke input ini, ya.
Yang ini outputnya juga masukkan ke input sini. Nah, ini yang keluarannya, X. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau Anda mau membuat rangkaian logika berdasarkan IC yang ada di pasaran. Nah, dengan seperti ini Anda bisa membuat sistem pengontrol. Ya, misalnya untuk rumah, ya, dengan rangkaian digital seperti ini. Ya. Kemudian mau bikin apa ya? Ya, sistem untuk sistem cerdas misalnya untuk rumah. Ya, nanti kalau X-nya keluarannya itu adalah 1, itu berarti nyala, kalau 0 itu berarti mati. Seperti itu. Ya, jadi kita ini tadi sudah membahas kesimpulannya seperti ini. Jadi N bisa dibuat dengan alternatif lain menggunakan NOR, NAND bisa juga dibuat dengan gerbang OR, dan seterusnya. Ya. Jadi ini ada beberapa alternatif. Ya. Ketika Anda hanya ingin menggunakan salah satu IC saja, ya, maka Anda bisa menggunakan tadi teorema De Morgan tadi. Ya. Dan kalau Anda membayangkan isi sebuah mikroprosesor, ya, atau membayangkan suatu IC di dalam sebuah komputer ada input, output, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah kumpulan dari gerbang-gerbang logika seperti ini. Ya. Mikroprosesor itu juga isinya adalah gerbang-gerbang logika seperti ini. Ya. Untuk apa? Untuk menyimpan data, ya, kemudian mengolah data, mentransfer data, dan sebagainya. Oke, itu saja gambarannya. Bahwasannya kesimpulan terakhir adalah ada beberapa gerbang logika yang sifatnya adalah alternatif. Ya. Ini tidak saya jelaskan, nanti dibaca sendiri. Ya, ini ada contohnya. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Jadi hari ini 2 materi ya. Ya, materi yang minggu lalu dan materi hari ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang saya coba persingkat tadi secara cepat tadi bisa Anda pahami. Ya. Nanti silakan dibaca ulang supaya Anda lebih paham lagi materi ini. Ini sudah pertemuan ke-5 ya. Nanti setelah pertemuan ke-7 kita ada ujian ya, ujian tengah semester. Jadi 2 minggu lagi kita akan ada ujian tengah semester. Tidak terasa kita sudah hampir separuh perjalanan dari perkuliahan ya. Oke. Sebelum saya tutup, terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang tentang materi yang kedua ini. Kalau tidak ada, saya minta tolong videonya di-on-kan semua. Saya mengambil gambar untuk bukti presensi kehadiran. Jangan lupa juga yang di SIM Anda hidupkan ya, Anda absen ya. Oke, silakan dihidupkan videonya. Saya akan ambil gambar, akan saya screenshot. Yang lain ini masih baru separuhnya ini. Silakan di-on-kan. Oke, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Tahan dulu, saya ambil sesi yang kedua, yang halaman kedua. Bentar. Oke, lihat kamera. 1,
Ini masih ada yang belum hidup ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya tutup ya meetingnya.